Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Bagus Ali Nugroho dengan NIM 220741235. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi SPPG berbasis web pada Dinas Kesehatan Kota Depok. Untuk permasalahannya ada dua. Yang pertama itu fragmentasi data. Fragmentasi data di sini jadi data hasil dari IKL atau inspeksi lingkungan belum terintegrasi dengan wadah yang sama dengan data operasional PPG. Lalu yang kedua adalah inefisiensi monitoring. Jadi proses rekap data masih menggunakan dokumen fisik. Um, Biasanya menggunakan spreadsheet sih, yang menyulitkan evaluasi di tingkat kota. Lalu untuk pengembangannya saya menggunakan metode waterfall yang nah, yang sangat bagus jika saya sudah punya requirement dari awal. Jadi pada tahap pertama saya melakukan analisis, ada requirement gathering dan juga API mapping. Lalu untuk desain saya membuat diagram UML model dan juga UI wireframing. Lalu untuk implementasinya saya menggunakan Laravel framework dan juga MySQL sebagai database-nya. Lalu untuk testing saya menggunakan black box testing dan juga user acceptance testing. Habis setelah saya melakukan keempat langkah tersebut, langkah terakhir saya melakukan deployment agar bisa digunakan oleh uh, orang-orang dinas. Lalu di di project ini ada tiga role. Yang pertama adalah admin dinkes. Admin dinkes di sini bisa melakukan bisa melakukan semuanya seperti akses dashboard kota, manajemen profil, lalu juga ada integrasi dari API, lalu ekspor laporan juga manajemen admin kecamatan. Lalu untuk admin kecamatan hanya bisa melakukan uh, akses visualisasi dashboard, lalu manajemen profil unit PPG-nya dan itu per kecamatan, lalu juga integrasi dan sinkronisasi API. Lalu untuk publik hanya bisa untuk mengakses dashboard kota. Lalu untuk mekanisme integrasi datanya, Eee, jadi sistem akan menarik data dari web Desinfoniku, yang di mana web Desinfoniku itu adalah web yang digunakan oleh dinas kesehatan, khususnya tim kesehatan lingkungan untuk mendata hasil dari inspeksi kesehatan lingkungan. Nah, sistem akan melakukan penarikan data real time dengan parameternya adalah skor inspeksi kesehatan lingkungan, lalu status kelulusannya, dan juga data dari profil unitnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan bisa lanjut ke bagian demo aplikasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pendemoan aplikasi. Jadi untuk homepage-nya seperti ini homepage dari webnya. Jadi ada tiga kartu untuk menampilkan informasi, yaitu ada apa itu IKL, penjelasan IKL, penjelasan SLHS, ada urgensi keamanan pangan, sasaran, dan cakupan. Ya, ada alur penerbitan SLHS dari pengajuan, inspeksi, evaluasi, lalu SLHS terbit. Lalu di sini ada rangkuman, rangkuman dari data yang ada dari data yang ada. Lalu untuk mengakses dashboard publiknya, klik rekap daerah. Lalu ini adalah tampilan untuk dashboard publiknya. Yang pertama ada chart, chart dari eh, ada TPP yang lulus IKL dan TPP yang sudah dari perbandingan TPP dan juga TPP yang sudah lulus IKL. Lalu juga ada ya perbandingan dari yang sudah lulus IKL dan berisa SLHS. Di bawahnya di ringkasan dari total TPP itu tempat pengolahan pangan. Ada yang sudah yang ber-SLHS. Lalu di bawahnya ada jenis-jenisnya, ada catering, FPG, restoran, dam, dan kantin.
Saya disclaimer sedikit, memang pada awalnya saya membuat skopnya adalah SPPG, namun pihak dari Kesling meminta agar skopnya dilebarin juga dong. Jadi web ini bisa menampung segala jenis TPP. Jadi untuk pada untuk per hari ini ada 5 jenis TPP, yaitu termasuk dari FPPG, catering, restoran, dan juga kantin. Lalu di bawahnya ada rekap data TPP. Ini rekap datanya per kecamatan, jadi ada jumlah unitnya, ada berapa yang sudah memenuhi KL, belum memenuhi KL, belum mengajukan di KL, sudah SLAS atau belum SLAS. Lalu di bagian data rekap tebalan TPP, di sini dijabarkan di tiap kecamatan ada TPP apa aja. Misalnya ada SPP di BJ, ada 7 SPPG, tidak ada restoran, ada satu catering, tidak ada depot air minum, dan tidak ada kantin. Di bawahnya ada daftar TPP. Jadi di sini adalah tabel semua tempat pengolahan pangan. Jadi semua datanya ada di sini. Jadi saya dicari juga per kecamatan, per jenis TPP-nya, dan juga saya cari dari namanya. Lalu ketika kita klik detail akan menampilkan detail dari unit TPP tersebut. Jadi ada namanya, ada nama pemiliknya, nama dari alamat, kelurahan, kecamatan, dan pengawasannya. Dan juga foto lokasi unit usahanya. Lalu di bawahnya ada peta peta dari si unit TPP-nya. Dan juga ada data sasarannya. Data sasaran ini sebenarnya khusus untuk SPPG. Nah, kembali. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian admin. Untuk tampilan loginnya seperti ini, sederhana saja. Oke, jadi setelah login maka admin akan diarahkan ke bagian dashboard. Dashboard ini ada 4 chart, yaitu ada total TPP memenuhi syarat, TPP memenuhi syarat, TPP tidak memenuhi syarat, lalu memiliki SAS atau laba SP. Untuk laba SP sebenarnya sampai dia digunakan untuk khusus untuk kantin. Lalu di bawahnya ada grafik batang sebaran TPP kecamatan. Jadi setiap TPP sebarannya akan terlihat di chart chart batang bagian atas. Lalu yang bawahnya ada sebaran TPP ber-SLAS. Jadi hanya tempat pengolahan pangan yang sudah ber-SLAS yang akan tampil datanya di diagram batang bagian bawah. Lalu di kanan ada donut chart yang ada dua jenis memenuhi hasil IKN memenuhi syarat lah, dan tidak memenuhi syarat. Di bawahnya ada data TPP yang SLS hampir kadaluarsa dan juga data unit usaha terbaru. Lanjut ke kelola admin. Kelola admin di sini adalah tempat di mana admin Dinkes menambahkan mengelola admin kecamatan. Untuk admin kecamatan sendiri, eh, dia eh, dia akses kerjanya di limit per kecamatannya kecamatannya sudah didaftarkan di sini. Jadi jika admin Kotem Beji hanya bisa mengelola data di melihat mengelola data di SPPG yang ada di Kecamatan Beji. Nah, lalu ada input data unit usaha. Di sini adalah tempat admin untuk menambahkan data unit tempat pengolahan pangan. Nah, sini juga ada filter menggunakan nama atau menggunakan jenis usaha atau menggunakan kecamatan. Jadi per kecamatan. Contohnya coba kita akan lalu ada fitur tambah data. Sini ada
ada 4 form isian. Yang pertama adalah form data unit usaha, kedua adalah form data laporan SLS, ketiga foto unit usaha, lalu keempat sasaran manfaat. Untuk foto unit usaha dan sasaran manfaat tidak wajib diisi. Namun jika namun tidak wajib diisi. Tapi kalau data yang Anda input adalah mengenai SPPG, Anda harus mengisi sasaran manfaat. Lalu juga sini ada cari data unit dan data nilai IKL. Di sini untuk pencarian unitnya kita menggunakan API. Jadi di sini kita cari namanya, API-nya akan lalu dilempar ke API, API akan memproses nama tersebut, lalu mencari data sesuai dengan nama yang kita kirim. Misalnya biru. Jadi setelah data ditarik, admin tetap harus mengcross-check data yang sudah diambil dari API tersebut. Kayak misalkan di sini kan puskesmas belum terisi karena memang di Simfoniku tidak ada isian untuk puskesmas. Jadi kita tetap harus mengisi puskesmasnya. Misalnya karena yang tapos kita isi dia Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukatani. Jadi nilai IKL, hasil IKL, nah jika nilai IKL di atas 80 maka hasilnya akan memenuhi. Jika sudah tidak ada data lagi sudah tidak ada lagi data yang harus diisi, maka klik simpan. Lalu klik simpan, data berhasil disimpan. Ya kalau kita klik tombol ini akan melihat detail unit usahanya. Kita klik edit data. Di sini ada fitur resinkronisasi. Resinkronisasi ini berfungsi untuk jika ada data yang berubah di quote di Symfoniku, maka ketika kita klik resinkronisasi, maka data di sini juga akan diperbarui sesuai dengan yang ada di web Symfoniku. Lalu kita lanjut ke data kelayakan. Akan di sini akan menampilkan ringkasan dari status kelayakan unit di Kota Depok. Misalnya di sini ada 22 total unit usaha. Jadi dari 22 unit usaha ada 16 yang sudah memenuhi IKL dan ada 6 yang belum memenuhi IKL. Di bawahnya ada filter yang cari unit usaha, semua jenis dari jenis usaha, filter status IKL, dan filter status SOS. Di bawahnya ada tombol export to Excel yang akan mengekspor data ini atau data kelayakan unit usaha ke dalam Excel. Nah, kita klik, kita buka. Nah, ini adalah Excel yang sudah kita download. Untuk kolomnya ada kolom data pemilik, data usaha, alamat, kelurahan, kecamatan, nilai IKL, hasil IKL, status SLHS, terbit. Jika sudah ada SLHS, maka ada tanggal terbit SLHS, tanggal baru SLHS, lalu link SLHS-nya. Di kanannya ada ketersediaan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah, lalu ada pengolahan sampah dan jenis pengolahan. Di bagian terakhir ada kolom evaluasi yang merangkum semuanya. Jadi eh, dengan tidak memenuhi dan memenuhi dan tidak memenuhi. Lalu untuk standarisasinya ini menggunakan nilai IKL tadi yang di atas 80 memenuhi, di bawah 80 tidak memenuhi. Seperti itu. Lalu jika ada pertanyaan kenapa ini tidak memenuhi tapi hijau, ketika dicek nilainya ternyata nilai IKL itu tidak ada. Maka ayo kita lanjut lagi. Lanjut ke rekap laporan. Sini rekap laporan adalah tempat di mana untuk melihat laporan operasional dari si SPPG. Misalnya di sini ada SPPG Depok Baik Tanah Baru, jumlah penerimanya ada 362, kelompok penerimanya ada 2, itu sekolah dan B3 atau puskesmas. Kita klik detailnya, maka ada nama, kategori, tipenya SD, tipe SMP, SMA, Syandu, statusnya adalah status
dari tempat tempat kelompok menerimanya, jumlah penerima, lalu juga ada kelurahan, kecamatan, dan juga eh, puskesmas pengawasnya. Jadi ini untuk fitur yang ada di bagian admin Dinkes. Lalu kita ke fitur yang ada di bagian admin kecamatan. Setelah login, admin kecamatan juga akan dialihkan ke page dashboard kecamatan. Dashboard kecamatan ini adalah dashboard khusus. Datanya khusus dibagi per kecamatannya. Misalnya berarti ini kan karena admin BG, maka data-data di sini ada data yang ada di kecamatan BG. Jadi di kecamatan BG ada 7 7 TPP. Dari 7 tersebut 3 sudah memenuhi, satu memiliki SLS. Ini ada jumlah penerima manfaat dari si SPPG. Lalu di bawahnya ada rasio kelayakan IKL sama seperti yang di dashboard admin. Dari 7 yang sudah memenuhi IKL ada 3 yang belum memenuhi IKL ada 4. Lalu di kanannya ada SLHS hampir kadaluarsa. Bawahnya ada data unit usaha terbaru. Data-data unit yang terbaru. Lalu di bawahnya ada data unit usaha. Filternya hanya berarti nama unitnya. Lalu ketika kita klik tambah unit usaha, form isiannya sebenarnya hampir sama seperti baik di admin Dinkes. Cuma yang membedakan di sini adalah dia tidak ada isian untuk SLHS, eh, SLHS, IPAL, dan juga IKL, SLHS, IPAL, IKL, SLHS, dan juga pengelolaan sampah. Fiturnya juga sama. Di sini kita bisa cari datanya. Misalnya dari BG, datanya muncul SPPG saja karena memang admin kecamatan dikhususkan hanya untuk mengelola SPPG saja. Oke, kita klik dari nama, pemilik, alam, kelurahan, jumlah pegawai penjamah terlatih sudah terisi. Belas puskesmas belum karena kita harus tetap isi manual. Klik simpan. Oke, sudah simpan. Oke, coba kita akan coba case di mana kita tidak sengaja untuk menginput data yang sudah ada di database. Karena yang ini BG, apakah akan diterima datanya? Kita klik simpan, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena data STPG BG ini sudah ada di database kita, jadi kita tidak bisa menambahkan lagi, jadi tidak bisa duplikat. Batal. Lanjut kita ke kelayakan. Untuk fitur kelayakan usaha sebenarnya juga hampir sama seperti admin Dinkes, cuma yang membedakan hanya skopnya dan juga tidak ada fitur ekspor. Lalu, ya, lanjut kita ke bagian pelaporan. Untuk pelaporan juga juga sama seperti admin Dinkes, cuma yang membedakan adalah tadi skopnya. Skopnya berarti karena di admin BG, skopnya hanya di bagian BG saja. Jadi hanya SPPG yang di kota BG yang akan muncul datanya. Mungkin itu saja yang bisa saya demokan mengenai aplikasi dashboard SLHS ini. Terima kasih yang sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.